Halo, selamat pagi semua. Pagi ini saya akan bercerita tentang rumah panggung minimalis 2 lantai yang berbahan baku utamanya kayu. Lubang-lubang yang berwarna kuning itu rencananya tempat peletakan pondasi umpak. Ukuran lubangnya sudah tertera dan jaraknya juga demikian. Rencananya nanti pondasi umpak ini akan kita keluarkan dari permukaan tanah aslinya 25 cm untuk menghindari air tanah. Kemudian untuk mengejar ketinggian per lantainya sekaligus membentuk ruangnya, kita pasang rollap. Baru kemudian kita pasang lantai keramiknya, dan ini sejajar dengan pondasi umpak yang tadi. Selanjutnya kita naikkan struktur tiangnya. Dimensi balok yang saya gunakan, balok yang terkecil itu berukuran 8/12. Ada juga yang 12/12 untuk tiang bagian depannya. Bagian terhubung dengan dinding saya menggunakan 8/12. Kemudian rangka lantai atasnya juga kita pasang dengan overstack 1 meter. Sekaligus untuk menghubungkan tiang yang satu dengan tiang yang lainnya jadi lebih kaku. Kemudian kita tambah struktur seperti berikut ini, agar dia menjadi lebih kaku. Tinggi tiangnya 3 meter dari permukaan lantai, masuk ke dalam pondasi umpak itu 10 cm. Rangka dinding juga kita pasang menggunakan kombinasi kayu ukuran 6/8 dengan 4/6. Ditentukan sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan ketebalan dinding yang kita inginkan. Ada juga balok-balok khusus yang saya gunakan dengan ukuran yang sudah lebih lebar untuk mendapatkan aksen tertentu pada bagian-bagian tertentu juga.
Terpasang dindingnya luar dalam, dinding double luar dalam. Untuk bagian dalamnya bisa menyesuaikan tergantung selera Anda, bisa menggunakan multiplex, gypsum atau GRC. Lantai juga kita pasang dengan ketebalan papan lantainya 4 cm. Selanjutnya tiang lantai atas juga kita pasang. Kita hubungkan antara tiang yang satu dengan tiang yang lain. Karena kita akan menaikkan kuda-kuda, ini harus dibantu steger untuk mengunci tiang-tiangnya. Ini kuda-kudanya. Dalam hal ini saya tidak gambar stegernya. Ini sudah cukup stabil, sudah bisa dinaiki. Itu juga pada bagian ruang tangga, kita pasang kuda-kudanya dari bawah langsung ke atas. Kayu yang berwarna merah untuk memberikan aksen minimalis nantinya. Dan atapnya pun juga kita bedakan dari atap utama sebagai atap viewpointnya. Itu ukuran ketinggiannya, ukuran jaraknya sudah ada. Bagian ruang tangga itu 170-an lebih ya. Kita tambah lagi kuncian dari tiang yang satu dengan tiang yang lain, sekaligus juga sebagai pemanis. Nanti apabila gordingnya sudah naik, baru atap bisa kita pasang. Itu sudah benar-benar lebih stabil. Ditambah lagi dengan kuncian ikatan angin kalau dirasa diperlukan. Tapi hal ini bentang-bentangnya pendek, jaraknya pendek, jarak kuda-kuda satu dengan yang lain. Saya pikir tidak perlu. Karena ada berapa bagian atap yang akan kita ekspos, diperlihatkan tulangannya. Kita pasang tulangan dinding lantai atas sama dengan balok yang di bawah. Kombinasi balok 6/8 dan 4/6. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Ada juga menggunakan balok yang lebih tebal untuk mendapatkan aksen minimalis nantinya. Rangkanya sudah terpasang semua. Itu sudah boleh kita naikkan gording. Sekalian juga displang sebagai pemanis kita pasang dan membuatnya terlihat lebih rapi.
Karena material berat sudah naik semua, pagar kita pasang, pagar pengaman dengan ketinggian 1 meter. Ukuran dimensi baloknya kita bisa menggunakan balok 4/6, 57 atau 68. Kalau pagar yang ini saya menggunakan kombinasi balok 6/8 dan 4/6. Terus kita pasang sekeliling lantai atasnya. Selanjutnya kita pasang list pelang lantai biar tulangan lantai terlihat lebih rapi. Pakai papan yang biasa aja, ukuran 2/20. Ini tangga juga kita langsung pasang. Tangga dengan ketinggian anak tangga itu 20 cm. Untuk memberi kesan minimalisnya kita gunakan balok seperti semacam ini. Kalau umpamanya untuk memberikan karakter yang lebih kuat, bagusnya warnanya memang berbeda. Tapi saya menggunakan warna yang senada dengan warna dindingnya. Ini pagarnya lupa kita pasang juga. Dinding-dinding kita pasang sama seperti yang di bawah. Dinding double, luar dalam. Kita pasang semua bagian yang menggunakan dinding papan. Penentuan kombinasinya kita sesuaikan dengan keinginan desain kita.
Selanjutnya atap utama kita pasang. Kita menggunakan atap asbes atau Eternit. Sedangkan pada bagian ruang tangga kita gunakan atap kaca untuk memberi kesan aksen dari minimalisnya. Dan itu terlihat lebih mewah. Untuk pintu kita menggunakan pintu ram. Yang bagian sini ini bukan pintu, ini sebenarnya jendela tapi sampai bawah sehingga bisa dibuka dengan putaran yang berada di tengah. Pintu bawah juga menggunakan ram, pintu ram. Terakhir kita pasang kaca jendela keseluruhan dari atas dan bawah. Jendela kita tentukan sendiri sesuai kebutuhan, mana yang jendela hidup dan mana yang jendela mati. Ya, ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua.